Oke, kembali lagi di channel Kekuatan Receh. Saya menemukan setup terbaik sekali. Ini ada news PMI yang jelas-jelas dolarnya anjlok. Langsung gak usah lama-lama. Kita open posisi, kita bantai 1, 2, 3, 4, 5 layer. Kita buka 5 layer dulu. Ya, teman-teman. Wow, momennya luar biasa ini, teman-teman. Ini akan menjebol titik resisten terkuatnya. Nah, di mana titik resisten terkuatnya? Teman-teman yang ikutin channel saya pasti hafal nih. Ini resisten terkuatnya. Ini nanti akan dijebol nih, teman-teman, ya. Dijebol. Kenapa? Karena moving average-nya saja di sini. Ini yang garis kuning ini sudah dibobol. Ada support kuat di sini. Ada candlestick yang lebih tinggi, ekornya ada yang lebih tinggi dari candlestick sebelumnya, yaitu ini kan yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nih kita bahas pakai dengan cara mudah aja ya, teman-teman ya. Nah, ini mau berusaha menjebol candlestick yang mana, kan begitu ya. Ini mau mencoba menjebol candlestick yang ini tuh. Nanti kalau yang ini jebol, teman-teman, minimal dia mau sampai sini, teman-teman. Nih. Jadi 25 ke 34 berarti otomatis, teman-teman, ini ada sebanyak 90 sampai 100 pip. Incerannya ada di 90 sampai dengan 100 pip. Saya buka di H1 ya. Ini mau ambil order ke bawah dulu. Biasa ini candlestick ya. Semakin turun lagi, saya semakin akan setup posisi lagi. Semakin turun lagi, saya akan ambil setup posisi lagi. Ya gitu-gitu aja terus. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Saya akan setup posisi lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa? Semakin dia turun, ini kesempatan, teman-teman. Kesempatan kita buat tambah open posisi. Kenapa? Kita tahu hasil dari PMI yaitu adalah dolarnya anjlok. Berarti gold mau naik. Dan news PMI itu biasanya tuh news yang strong, big news, atau news yang kuat, teman-teman ya. News yang kuat. Nah, kenapa saya setup posisi buy juga? Ini ada resisten kuat sekali nih, teman-teman. Nah, ini udah ditembus nih. Ya, udah ditembus oleh candlestick yang ini. Ya, sudah ditembus dengan strong bullish. Namanya strong bullish. Ya, strong bullish ya, teman-teman ya. Saya akan tambah lagi satu posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 layer. Yang satu layernya adalah 0,04. Saya buka 8 layer. Bagaimana hasilnya? Ya, nanti kita analisa sama-sama hasilnya. Ini jelas ya, ini ada COCH ataupun change of character ya. Jadi karakter candlestick yang sebelumnya trennya adalah turun ya, sebelumnya adalah bearish, sudah menjadi bullish. Di mana COCH-nya? Nih saya garisin set. Nah, di sini. Ini udah change of character, sudah perubahan karakter luar biasa ini, teman-teman. Ya. Jadi setupnya kita santai aja. Ada namanya juga divergent ya. Dimana divergentnya? Dimana di sini membentuk sebuah kenaikan di Ewes oscillator, tapi di sini malah membentuk setup penurunan. Baik dan siap. Jadi yang kita ikutin di mana? Yang kita ikutin adalah sinyalnya dari AO ataupun Ewes oscillator. Berarti mau kemana? Mau ke atas. Sama di sini juga akhirnya kemana? Candlestick ke atas. Berarti ini akan semakin tinggi. Bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat ya. Tenang, saya akan open lagi nggak nih? Setup posisi. Nanti dulu ya, sabar dulu. Semakin rendah akan saya open buy. Karena kita udah tahu ya trennya ya. Seperti biasa ya kalau tradingannya saya ya. Tradingan saya itu kita harus tahu trennya apa dulu.
kita udah tahu trennya naik misalkan, ya udah kita tinggal cari setup posisi hanya ingin buy. Ya, ini sudah strong teman-teman ya, sudah strong. Kita lihat kita masih floating loss ya di sini ya, sekitar $45 kita floating loss, tapi nggak masalah. Kita kan lihat hasilnya ya nanti teman-teman ya. Lihat hasilnya. Silahkan open posisi kalau memang kalian sudah yakin bahwa pilihan kalian itu tepat. Ya, pilihan kalian itu tepat gitu ya. Lihat. Saya ini mengacu pada news PMI ataupun big news dari PMI ya, ataupun big news tersebut banyak sih sebenarnya ya newsnya ya. Newsnya itu banyak ya yang menyebabkan dolar itu sedang tren penurunannya. Nggak takut saya nih teman-teman ya, semakin turun ini saya malah justru nggak takut, semakin dia rendah ya. Nah ini kan semakin rendah nih teman-teman ya, tapi saya udah tahu nih trennya mau naik nih, mengacu pada big news ataupun news besar. Semakin dia merendah seperti ini, saya akan semakin menambah setup posisi. Saya akan semakin menambah setup posisi ya teman-teman ya. Tenang, kita itu udah dijaga oleh apa? Moving average, udah dijebol ini. Tuh, slow. Pasti naik kok, pasti naik. Ya. Pasti naik. Nanti minimal dia rendah lagi mendekati titik resisten yang sudah dia break, saya akan open posisi lagi. Ya, kita sekarang sudah buka 8 layer, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Kita trading kan gampang aja deh, dengan mudah aja. Mengikuti news. Lagi musimnya enak nih emang nih trading nih. Ya kan? Aturan saya open dari tadi karena saya sedang ada kesibukan, makanya saya open sekarang. Ya hitung-hitung sambil nunggu news PMI-nya hasilnya apa gitu kan, baru kita open posisi. Kan begitu teman-teman ya. Santai trading itu. Gak usah gerabak kerubuk, gak usah rakus. Intinya tahu trennya sedang apa, ikutin, jangan dilawan. Oke? Jangan lawan. Ya. Jangan dilawan. Ya, semakin dia turun nantinya, saya akan semakin setup nih. Saya akan tambah setup saya. Semakin dia turun. Kita lihat di M5. Oh. Masih strong ya. Strong untuk kenaikan ya. Kita lihat di M15. Oh, dia sudah membentuk ekor atas. Tapi kita lihat candlestick yang sedang berjalan ini, sekalipun iya dia mau membentuk sebuah bearish engulfing, itu jauh sekali teman-teman. Dia harus mengebreak candlestick selanjutnya, itu jauh, jaraknya cukup jauh. M30 masih full, belum ada pergantian candle, maka kita perbacu pada H1 saja. Wah, ini kan semakin turun nih teman-teman ya. Kita floating loss sebanyak $103 ya. Floating loss loh ini ya. Bro, floating loss. Tambah lagi setup teman-teman. Tuh. Ya, tambah lagi setup malahan saya. Ya, saya tambah setup posisinya ya. Saya tambah setup posisinya di sini ya. 10. Nah, 10 layer dengan satu layer adalah 0,004 ya. Kita lihat hasilnya nanti ya, seperti apa ya teman-teman ya. Untuk turun lagi mustahil. Kenapa? Ya karena resisten terkuat sudah di break. Yang pertama, candlestick berhasil mengebreak dengan strong atau dengan kuat, dengan bullish dari moving average-nya juga sama. Di bawah ada ekor candlestick yang membentuk membentuk support kuat di sini, didukung dengan apa? Dengan terbentuknya sebuah titik support yang baru, dan ini lebih tinggi dari support sebelumnya. Artinya apa? Ini menandakan kenaikan. Sederhana aja kita kalau analisa ya teman-teman ya. Santai.
Terus ditambah lagi ada apa? Ada divergent. Ya, ada divergent nih, tuh, divergent ya. Tarik lagi sini tuh, divergent. Artinya apa? Dia menaik kalau kita lihat dari sinyalnya AO ataupun AWSOM oscillator tuh. Dia mau naik gitu ya, teman-teman ya. Sambil menunggu hasilnya kita slow dulu. Ini adalah ledakan. Oke teman-teman, lihat jebol semua. Profit yang tadi kita kurang lebih sempat floating loss sebanyak $100 lebih, sekarang kita sedang floating profit sebanyak $118. Ini masih mau naik lagi teman-teman, tuh lihat tuh, drastis kan naiknya kan, ya kan, tuh ya kan, masih mau naik kan. Karena ya saya bicara karena kita tidak rakus ya, iya, kita tidak tamak ya, kita tidak tamak nih. Saya mau take profit aja deh, cukup ya, kita take profit aja sekarang. Oh jangan deh, take profit gak ya, take profit aja deh, jangan deh, ini masih mau naik guys teman-teman ya. Bentar lagi ya ya kan, santai aja dulu tuh. Biasa masih tarik-tarikan tuh $120 berapa rupiah coba, 120 US dollar dua. Oke, kita TP aja deh ya teman-teman, nanti sekalian kita analisa ya, nggak boleh tamat. Walaupun masih mau naik, kita nggak tahu keadaan market apa, kita nggak tahu nanti ada perubahan apa dari market tersebut ya kan teman-teman. Makanya itu kita harus take profit dulu, nggak sia-sia kan, sebentar aja, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini sudah saya take profit semua. Saya mau analisa sekarang, kok bisa gitu dia naik. Jelas yang pertama ada big news hari ini. Saya sengaja tidak trading ketika news sedang berjalan. Memang saya tunggu hasilnya sampai ada big news namanya PMI itu keluar. Itu ada hasilnya ya. Kurang lebih ada 4 big news pada hari ini, 4 sampai 5 big news yang berdampak pada US dollar, yang menyebabkan US dollar itu turun. Salah satu big news terbesarnya atau yang terutama dan pentingnya adalah PMI ya, PMI USD. Nah, itu analisanya mudah. Yang pertama, kita lihat trennya. Oh, trennya sedang naik. Saya yang buy, strong buy, ya kan? Nah, tinggal ke itu teknikal lah ya, ke fundamentalnya gimana? Ya iyalah, ke fundamentalnya ada big news yang menyebabkan dolar turun. Maka gold dengan dolar adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kalau gold turun sedikit, maka dolar pasti naik. Dolar naik, gold turun. Ya, gold pasti turun, kecuali ada big news selanjutnya yang mengakibatkan perubahan harga secara instan. Itu makanya kita harus pertajam juga fundamental, jangan hanya teknikal ya. Itu yang pertama. Nah, teknikalnya simple banget. Teknikalnya kita dilihat di H1 atau 1 jam, candle 1 jam ya. Nah, di sini ada namanya, lihat set. Nah, ini ada garis ke atas, tadi kita bahas ya, divergent ya. Nah, tapi kok ini bentuknya kok malah ke bawah teman-teman. Ingat, kita selalu ikuti sinyal dari AWSOM oscillator. Oke, dari sini nih kita selalu ikuti sinyalnya ini ya. Sinyalnya mengarah kemana? Akhirnya mengarah ke atas. Alhasil apa? Alhasil ya ini alhasilnya nih ya, dia berhasil membobol ini. Yang pertama, dia naik tinggi. Ini resisten kuat sekali nih resistennya, jebol. Yang kedua adalah dia berhasil membobol yang namanya garis MA ataupun moving average yang warnanya kuning ini ya. Yang ketiga itu ada breakout ya. Ada breakout dari mana? Lihat, kita tarik ya, tuh ya. Ini jadi resisten kuat
maaf, jadi support kuat ya. Jadi support kuat. Jadi begini nanti. Nah, jebol lah dia atau breakout lah di sini. Maka kita otomatis akan pasang posisi buy. Simple ya. Didukung dengan news besar menunjukkan juga penguatan pada gold karena dolar turun. Ini juga sedang strong buy atau strong bullish. Ada divergent ya sudahlah, naik. Divergent itu apa sih? Divergent itu adalah tren yang berlawanan ya. Itulah fungsinya the power of AWSM oscillator, indikator AO ataupun AWSM oscillator. Nah, kok ada RSI di sini ya? Ada indikator RSI atau relative strength index. Kenapa? Itu untuk menentukan take profit saya. Itu di situ. Ya. Begitu aja analisanya, gampang banget analisanya. Ya kan? Profit yang cukup luar biasa juga ya, teman-teman ya. Profit yang trading tuh cukup seharian itu 1 kali atau 2 kali aja, teman-teman. Ya. 1 kali atau 2 kali aja ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya. Tuh. Ya, ini profit kita ya. Nah, kalau profit minggu lalu dan hari ini deh. Hari ini kita profit sebanyak 128,80 US dollar. Hanya 1 kali trading sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi, kita profit segini. Simple analisanya, nggak usah lama-lama. Ya, kalau kita bisa tepat, cepat, dan cermat. Ya, subscribe channel ini. Tetap kita akan analisa bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Pokoknya kita semangat bareng-bareng dalam trading, kita profit bareng-bareng. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin profit, tidak ada lossnya kalau bisa ya, kalau bisa gitu. Saya aja kadang masih suka loss ya. Kadang banget, itu pun sangat jarang banget ya. Mudah-mudahan teman-teman makin maju, makin hebat tradingnya, makin besar profitnya. Subscribe, like, komen. Ya, pelajari terus, profit bersama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.